Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada, untuk mengawali setiap aktivitas kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ke-19, demikianlah dikatakan. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan adalah Allah yang mengenal siapakah umatnya. Karena itu, sebelum kita mengenal Allah, Allah sudah mengenal siapa kita. Dan di dalam setiap kehidupan kita, kita harus meletakkan dasar pengenalan kita kepada Tuhan. Agar kita mampu mengenal Tuhan yang mengenal kita. Karena dalam kehidupan kita, kita sering salah mengenal siapa Tuhan kita. Karena dasar yang ada dalam kehidupan kita sebagai orang beriman belum teguh atau belum memiliki dasar yang pasti. Sehingga pengenalan kita kepada Tuhan sering dipengaruhi oleh situasi kehidupan kita. Sehingga pengenalan akan Tuhan itu akan berubah-ubah sesuai dengan kondisi kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mau mengatakan kepada kita, tetapi dasar yang diletakkan oleh Allah yaitu teguh, dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Jadi materai Allah yang diberikan sebagai dasar iman kita atau sebagai dasar kepercayaan kita kepada Tuhan adalah Allah mengenal kepunyaannya. Kita ini adalah kepunyaan Allah karena kita diciptakan oleh Allah dan Allah sendiri yang memberikan hidup kepada kita. Sehingga tidak ada satupun ciptaan Allah yang tidak dikenal oleh Allah. Tetapi bisa saja Allah akhirnya tidak mengenal kita karena kita sudah menjauh dari sang pemilik kehidupan itu. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jangan sampai kehidupan kita tidak dikenal oleh Allah. Karena siapa yang dikenal adalah siapa yang mau memanggil nama Tuhan dan menjauhi segala kejahatan. Jadi hidup kita diciptakan adalah untuk sesuatu yang baik. Sesuatu yang diinginkan oleh Allah. Yang berkenan di hadapan Allah adalah suatu kebaikan. Yang berkenan di hadapan Allah adalah bagaimana kita mencerminkan kasih Allah di dalam kehidupan kita. Tidak ada satupun orang yang mengatakan bahwa kasih itu tidak baik. Tidak ada satupun orang yang mengatakan bahwa mengasihi itu menjadi perilaku yang sangat jahat. Tetapi pasti kita sama berpendapat bahwa mengasihi itu adalah hal yang baik. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Allah telah memeteraikan pengenalan kepada kita. Karena Dia mengenal siapa kita di hadapannya. Aku, kamu, dan kita semua adalah milik Allah dan kepunyaan Allah. Sehingga Allah mengenal siapa kepunyaannya. Tetapi siapa yang mau menyebut nama Allah, itulah yang akhirnya mendapat materai pengenalan itu. Tetapi siapa yang tetap hidup di dalam kejahatannya, dia tidak akan pernah mendapat materai pengenalan itu. Karena jelas apa kata firman Tuhan? Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Allah mengenal karena kita adalah miliknya. Tetapi kalau kita percaya dan memahami bahwa kita adalah kepunyaan Allah, maka jauhilah kehidupan kita dari kejahatan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau mengingatkan kami akan kehidupan kami. Bahwa Engkau telah memeteraikan kami dengan teguh, yaitu bagaimana Engkau adalah Allah kami yang mengenal kepunyaan yang telah Engkau ciptakan.
Karena itu Tuhan, ajari kami untuk memahami setiap pengenalan-Mu. Sebelum kami dilahirkan, Engkau telah mengenal kami. Sehingga Engkau menginginkan kami agar menyebut Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Menyebut nama-Mu yang kudus itu. Dan kami menjauhi kejahatan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, berkatilah setiap aktivitas kami sepanjang hari ini. Kiranya Engkau Tuhan memberkati apa yang kami kerjakan. Sehingga itu menjadi buah yang harum di hadapan-Mu. Sehingga rancangan-Mu itulah yang terjadi dalam kehidupan kami. Berkatilah setiap orang percaya, yang sakit Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang menghadapi pergumulan Engkau Tuhan yang menyertai. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas. Tetap andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.